Saat ada manusia terlalu takut sama bangsa hantu, menurut Mbak Gondo gimana lah itu? Justru disitulah kesenangan kami. Oh, seperti itu ya. Semakin dia takut, semakin kami mendekati. Beda dengan manusia sekarang dan dulu. Begitu. Kalau dulu tercium bau saja sudah pada lari ngibrit. Tapi kalau sekarang saya yang ngibrit. Selamat malam. Siapa kalian? Ini dari mana? Saya belum siap bekerja, mengapa sudah dipanggil? Mengganggu tadi. Sangat mengganggu. Kalau boleh tahu bekerja di mana? Saya bekerja di sebuah pasar. Pasar apa? Pasar hantu. Oh, pasar hantu. Kalau boleh tahu, sosok Anda seperti apa ini? Gunduru. Gunduru. Punya nama enggak? Tidak. Tidak. Sudah lama bekerja di pasar itu? Semenjak pasar itu buka, saya bekerja di situ. Pekerjaannya sendiri sebagai apa di pasar hantu itu? Mengangkat kayu. Oh, ngangkat kayu. Kayu yang diangkat itu untuk apa? Untuk mereka yang berjualan. Saya angkat karena masih menggunakan kayu bakar. Iya. Sosok Anda sendiri kira-kira nih, besarnya semana, Gondoruo? Tergantung yang melihat saya. Sepohon kelapa. Maksimal paling tinggi seperti itu. Tadi katanya kan nggak punya nama. Kita Manggilnya apa gitu? Kan bingung juga kan. terserah saja. Panggilnya Ki atau Abang atau apa? Panggil saja Mbah Gondo. Oh, Mbak Kundo. Mbah Gondo. Jadi itu Mbak yang nyari kayunya apa ngangkat aja gitu? Saya yang tugas mengangkat saja. Oh, mengangkat, maksudnya mengangkat dari tempat bawa ke dapur gitulah ya? Benar. Oh, bukan Mbak yang nyari di hutan gitu, bukan ya? Tidak. Itu kayunya beli juga gitu Mbak? Saya tidak tahu. Atau ada yang mengantar ke situ? Ada yang mengantar. Oh, ada juga. Saya hanya menurunkan dan mengantar ke dapur-dapur yang ingin mereka masak. Itu yang datang itu kayunya besar-besar gitu apa masih kecil, udah kecil-kecil? Masih besar-besar. Oh, berarti Mbak lah yang nanti dimotong-motong gitu ya? Oh, belah-belah Saya kayu. tugas memotong, membelah dan mengantarkan. Itu dari jam berapa Mbak Gondo kerja? Dari pukul 7. 7 pagi. 7 malam. Oh, 7 malam. Mengangkat kayu. Pulangnya? Pukul 12 malam. Itu Mbak Gondo digaji berapa itu? Untuk Saya digaji dengan pemilik pasar tersebut sekitar 500-an ribu. oh, 500-an ribu. 500.000. Itu sebulan atau setiap harinya? Setiap harinya. Setiap harinya 500.000. Benar. Oh, tiap hari gajian itu Mbak ya? Mbak Gondo sendiri udah punya keluarga belum? Belum. Belum. Jadi masih lajang. Itu uangnya dipergunakan untuk apa? Saya pergunakan seterserah saya. Oh, untuk ditabung juga. Bisa jadi.
keluarga. Jadi usianya berapa Mbah? Sudah 3.000-an tahun. 3.000 tahun. Udah tua Mbah Gondo ya. Senang Mbah Gondo bekerja seperti ini? Selama masih ada uang saya senang. Senang. Di situ berapa banyak yang jualan? Ada 60-an. 60-an. Mereka yang berdagang. 60-an itu lain-lain mejanya lah gitu. Itu yang menggunakan kayu bakar ada sekitar berapa warung? Ada sekitar 30-an warung. Jadi setiap kayu bakar. Setiap hari diantar lama Pak Gondo. Berarti sedihnya kalau musim hujan ya Mbak ya. Kayunya basah semua ya kan? Ditutup. Oh ditutup. Mbah Gondo. Mbah Gondo bagian mengangkat kayunya ada berapa orang? Hanya saya seorang saja. Sendirian? Tahan juga ya Mbah? Nggak ada maksudnya rasa kecapian gitu apa gitu? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti tenaga Mbah Gondo kuat ya? Kuat iya. Dari gundul Itu dulu. pemilik yang punya pasar itu siapa Mbak? Namanya bisa kasih tahu nggak? Sering dipanggil Koafo. Koafo. Bos besarnya lah ya, pemiliknya tadi ya. Orangnya cerewet nggak Mbak? Kalau dengan saya tidak, tetapi dengan karyawan yang lain dia sangat-sangat cerewet. Sebabnya Mbak? Mungkin karena takut dengan saya. Iya. Saya lelah bekerja, malah dimarahin. Dulu ceritanya Mbah Gondo bekerja di situ bagaimana? Ketika Saya jumpa yang Bapak? datang. Oh, datang minta pekerjaan gitu. Iya, Langsung diterima. langsung diterima. Ketika Mbah Gondo itu minta pekerjaan, apa kata Koafo? Dia bilang kalau ingin bekerja boleh-boleh saja, tapi saya ingin kamu bekerja mengangkat-ngangkat kayu. Itu aja. Kalau jadi tukang masak sutilnya kekecilan. Kekecilan. Berarti tadi dipanggil kemari, ini pekerjaan Mbak belum siap lah ya Mbak? Belum siap, Belum siap ya? tapi saya lagi santai. Lagi santai. Maksudnya nggak perlu kayunya itu nggak penting kali gitulah ya. Semua udah disediain gitu. Sudah Ya. disediakan. Berarti tinggal menunggu Gajian. gajian. Kita panggil kemarin nanti gak gajian ini Bang. Gajian lah. Gajian juga ya. Yang gaji siapa? Langsung Koafo atau ada Haji Dadan? Angkat dari Koafo. Oh, anak angkatnya. Kenal juga sama anak angkatnya? Tidak terlalu mengenal. Cuma namanya tahu lah ya. Cantik itu Mbak. Cantik. Cantik. Ada rasa-rasa nggak sama anaknya tadi? Tidak. Enggak ya. Jadi Mbah Gondo, tadi katanya kalau masak-memasak nggak cocok karena sutilnya kekecilan gitu. Sebetulnya bisa masak nggak Mbah Gondo? Sebenarnya saya bisa masak. Nah, masak apa? Banyak yang saya bisa masak, seperti nasi goreng saya bisa, Nasi goreng, mie goreng. Indomie goreng, dan lain-lain. Tapi karena saya tidak diberi izin untuk memasak, jadi saya bertugas mengangkat kayu saja. Sebetulnya satu keuntungan sama Koafo kalau Mbah Gondo ini masak. Iya. Satu, sutilnya dibikin yang besar, Sekali buat. wajannya juga dibikin yang besar, jadi sekali Sekali buat banyak. bikin 2 goni itu. Wah, jadi sekali bikin bisa untuk 100 orang. Satu Gitu. porsi. Nah, 100 porsi Kan gitu. gitu kan Mbah? Sebetulnya kan Mbah? Tapi tempatnya enggak muat. Oh, tempatnya enggak. Oh berarti begitu Mbah masuk ke lokasi itu apa nyundul gini Mbah? Benar, Maksudnya nggak bisa dikecilin gini? saya membungkuk Oh membungkuk? kalau ingin memasukkan kayu. Berarti membungkuk gini ya Mbah? Benar, Nah, kalau saya masuk bisa-bisa hancur itu tenda. Iya ya. Berarti posisi Mbah selalunya di luar tenda lah ya? Nggak di dalam tenda ya kan? Tidak, jadi pengunjung-pengunjung kalau ngelihat Mbah Gondo ngangkat kayu gitu, mereka seperti ini gini. benar. Wah, berarti cukup
tinggi besar ya kan. Ada nggak Mbah maksudnya yang datang ke situ makan sejenis kayak Mbah gini? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Jenisnya jenis-jenis apa aja? Ada jenis kunti, Kunti, ada juga jenis dari bunian, ya. pocong, tuyul, buto hijau, dan ada juga banci kurang ajar. Itu buto hijau itu Mbah nggak tingginya Mbah porsinya Mbah? Tidak. Buto hijau bisa mengecilkan diri, tidak seperti saya. Oh Mbah nggak bisa mengecilkan apa diri? Tidak. Kayu yang Mbah Gondo bawa itu sebesar apa? Sebesar tiang ini ada, Mbah Gondo? Lebih besar, itu sebelum dipotong. Oh, sebelum dipotong, seperti yang di belakang kita ya. Berarti enak aja ya Bang, ngeplak gini aja ya kan? Nggak pernah capek-capek. Itu Kali pakai kampak atau tangan itu? Saya remas saja dengan tangan saya. Oh, berarti kelebihan Mbah Gondo ini kayunya diremes gini aja udah hancur ya? Benar. Cuma susahnya waktu mengangkat mau masuk ke dalam harus tunduk gini ya Mbak ya. Berarti kalau sempat Mbah Gondo ini masak nggak bisa pakai kompor. Ya pakai kayu masak Bang. Memang Bukan, tungkunya itu harus tungkunya besar. harus besar. Tungkunya harus besar ya kan Mbak. Sebetulnya keuntungan juga sama Koapo kalau bisa apa kan? Ya dibuat besar gitu di luar tenda. Tendanya Tapi dibuat tinggi saya kan sudah gitu. nyaman dengan pekerjaan saya yang sekarang. Oh sudah nyaman. Gajinya pun menurut Mbah Gondo lumayan lah. Udah besar lah gajinya. Jadi di antara 60 tadi pekerja gajinya paling besar siapa Mbak? Gaji paling besar di situ hanya anak beliau saja. Oh anak angkatnya tadi ya. Sekitar berapaan gitu Mbak? 1 jutaan. 1 jutaan. Memang pekerjaan dia agak berat juga ya kan, menjaga amanah tadi, megang-megang duit ya kan. Ada banci juga di sana ya? Banyak. Banyak. Senang sama banci? Tidak. Enggak. Saya sangat jijik. Cicik Wah, ya. jijik sama banci ya. Sering ganggu-ganggu enggak banci? Sering sekali. Senang gitu sama Mbah Gondo. Saya tidak mengerti apa tujuan mereka mengganggu saya. Mungkin main-main lah Mbah Gondo. Ya, kalau nggak senang ya jangan dikampleng nih Mbah Gondo. Tidak, saya kamplang. Paling saya sentil sedikit saja. Tumbang sih. Selamat malam. Malam. Iya, siapa tadi ini? Mbah Gondo. Hmm. Oh iya, Mbah Gondo. Jenis genderuwo kerja di pasar hantu atau pasar gaib milik Koapo begitu ya. Oh iya. Oke. Mbah Gondo, ngobrol sedikit bareng saya ya. Tidak, Pak. Nggak apa-apa kan? Kesempatan kali ini ngobrol bareng kami bangsa manusia. Tidak, Pak. Iya, begini Mbah Gondo yang kepingin saya sedikit obrolkan. Itu kan Mbah Gondo kerja di situ ngangkati kayu-kayu bakar. Pertanyaannya, nyaman Mbah Gondo kerja seperti itu? Awal-awal saja yang tidak nyaman. Sudah terbiasa jadi nyaman. Nyaman seperti begitu sekarang. ya. Sedikit tambahan Mbah Gondo. Sekian lama kerja di situ, apa yang bisa dibaca menjadi planning masa depan buat Mbah Gondo? Ada atau tidak begitu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak kepingin menjadi bos besar macam Koapo itu? Tidak. Tidak ya. Jadi suka hanya dengan jadi anggota atau karyawan begitu? Benar. Oh iya iya. Oke ya, kalau memang tak ada ya gimana lagi ya, itu hak masing-masing begitu loh. Nggak kepingin jadi pengusaha Mbah Gondo? Tidak. Tidak. Jadi karena katanya bisa masak nasi Iya. Gitu ya. besar. Cuma mungkin karena udah menerima gaji ya dari Koapo dan nyaman terasa seperti itu ya. Sedikit tambahan Mbah Gondo, sebelum Mbah Gondo kerja sama Koapo di pasar hantu ini, apa aktivitas hari-hari Mbah Gondo? Banyak menganggur. Banyak menganggur ya. Banyak menganggur sahabat ya. Ya memang kalau memang biasa nganggur, punya penghasilan kerja
tiap harinya itu gope udah lumayan itu Bang. Gitu Bang Gondo ya. Benar. Iya, banyak menganggur. Sedikit kita ngobrol hal yang lain atau berbeda Bang Gondo, nggak apa-apa kan? Dulu masa-masa kami masih kecil, konon katanya kalau di suatu tempat yang sunyi ada bau ubi dibakar. Apa betul itu ada genderuwo mendekat begitu? Benar. Iyanya. Oh, iya. Itu bau dari mana sumbernya itu? Bau dari saya. Oh itu ya. Dari badannya gitu. Dari badan. Oh, bau ubi bakar begitu ya. Oh ya. Itu penyebabnya apa Mbak Gondo? Kenapa kok baunya khas seperti itu? Saya pun tidak mengerti. Tidak Memang mengerti. seperti itulah. Gitu ya. Berbeda dengan manusia sekarang dan dulu. Begitu. Kalau dulu tercium bau saja sudah pada lari ngibrit. Tapi kalau sekarang saya yang ngibrit. Pada penasaran gitu ya, dicari. Masa-masa kecil kami dulu pernah mendengar orang-orang tua kami itu cerita begitu. Tapi sebetulnya itu kan tadi bau daripada badan Bang Gondo. Itu begini, apa dikarenakan jenis Bang Gondo bangsa genderuwo ini jarang mandi atau memang bagaimana? Benar. Oh, jarang mandi. Kira-kira Mbak Gondo, setahun berapa kali mandi? Paling 2 kali. 2 kali ya. 2 kali ya. Kalau mandi itu di sungai atau di mana gitu? Di sungai Di yang sungai. besar. Sungai yang besar ya. Berendam juga Mbak Gondo. Iya. Kalau musim kemarau sungainya satlah atau kering begitu gimana Mbak Gondo? Menunggu banjir saja. Oh begitu ya. Iya, biar tambah wawasan Bang, nggak apa-apa. Ngobrol lain nggak apa-apa kan Bang Gondo ya? Tidak apa-apa. Iya. Sekarang itu kan makhluk gaib, bangsa hantu kan nggak harus ditakuti macam dulu ya Mbak. Sekarang manusia udah pada berani-berani kok. Nah, Saat ada manusia terlalu takut sama bangsa hantu, menurut Mbak Gondo gimana lah itu? justru disitulah kesenangan kami. Oh seperti itu ya. Semakin dia takut, semakin kami mendekati. Semakin merasa senang begitu. Benar. Nah, kalau ada manusia berani dan terus makin berani, maka hantu yang takut begitu. Benar. Iya, iya. Seperti tadi ya, ada bau bakaran ubi, dideketi genderuwonya ngiprit. Iya. Kan nggak tahu sih tuh. Bau apa? Bakar ubi, pikirnya beneran bakar ubi. Ternyata bau badan genderuwo gitu. Umur genderuwo Mbah Gondo ini sudah banyak gitu ya. Nah, Iya. Ada cita-cita kepingin berumah tangga atau enggak? untuk sementara seperti ini saja dulu. Oh, milih membujang begitu ya. Apa enaknya lah, melajang atau membujang? Tidak banyak yang dipikirkan. Iya, kami hargai itu pilihan yo, Pak Gondo. Tidak banyak yang dipikirkan. Ya kami dengarkan cerita Mbak Gondo seperti itu ya kami memang ya ketawa aja gitu Mbak Gondo. Artinya memang ya ada sedikit perbedaan pola pikir begitu. Nggak merasa kesepian gitu Mbak Gondo. Tidak. Sebelum kerja tadi kan bahasanya pengangguran. Sering tiduran nggak Mbak Gondo? Ya, Kalau pas tidur itu sampai mau, kalau bahasa kami ngorok atau enggak? Tidak ya. tergantung lelahnya. Aktivitas gitu ya. Benar. Mau sampai 1 harian itu tidur. Jangankan 1 hari, 1 mingguan Tahan bisa ya. tidur. Tahan. Iya. Mbah Gondo masih lajang, membujang. Kenapa minta dipanggil Mbah Gondo begitu? Karena umur. Oh karena umur udah banyak begitu ya. Tapi kan nggak kepingin dipanggil Mas Gondo atau apa? Terserah saja. Oh begitu ya. Tapi ya udahlah karena kepinginnya dipanggil Mbah Gondo karena faktor umurnya sudah banyak ya nggak apa-apa sih. Berarti sama kok aku tua siapa? Tua saya sedikit. Tua Mbah Gondo Berarti ya. kok aku udah ribuan juga. Nah, Iya. Nah, apa yang paling disukai dari Koapo sekian lama setelah Mbak Gondo kerja di sana? yang saya sukai dengan dia sama-sama membujang.
Selain itu tidak ada. Iya ya, sama-sama membujang. Tapi sukses kok apa ya? Iya, Bujang. sayangnya ini belum. Sama-sama membujang. Itu yang disukai kan Mbak Gondo. Yang paling dibenci apa Mbak Gondo? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak pernah memarahi atau cerewet dengan saya. Oh begitu ya. Paling-paling kalau gajinya ditunda mungkin ya baru benci ya. Saya lempar kayu. Geli saya sahabat ya, ngobrol bareng Bang Gondo. Emang ya ada yang unik, dia tegas, polos apa adanya, kadang di luar prediksi dan jangkauan pemikiran saya mau jawab gitu loh. Ya itu hak Bang Gondo tentunya. Oke Bang Gondo, apalagi Bang yang ingin digali Bang? Si makannya berapa? Biasa makan di sana Bang Gondo? Oh, kalau makan seberapa banyak Bang Gondo? 3 tampah saja. Iya. Kala itu kami pernah memanggil siapa itu yang biasa buat nasi goreng. Konon katanya kalau buto ijo apa ya, kalau makan itu 1 tampah. Mbak Gondo sampai 3 tampah begitu ya. Nah, Itu Kuapo tahu kalau makan Mbak Gondo sebanyak itu? tahu. Tahu ya. Gak keberatan begitu ya. Tidak. Mungkin karena sama anggota pekerja. Coba kalau abang yang makan, lu gila gitu loh. Marah kok. Lu gila. Seperti itu. Oke lah, sudah sampai makan ini kan, obrolannya udah kenyang tentunya kan. Makasih atas obrolannya Mbak Gondo ya. Sama-sama. Bila mana di lain kesempatan kita kepingin ngobrol balik, gak ada masalah. Tidak apa-apa. Bersedia? Bersedia. Oke, ya mudah-mudahan ini pun waktu sudah cukup larut. Mana tahu tinggal nunggu gajiannya Mbak Gondo ya. Baik. Iya, monggo sekarang boleh balik ke tempat kerja Mbak Gondo. Ya, pulangkan Mbak Amal ya.